Ada yang bertanya tentang Shirotol Mustaqim. Shirotol Mustaqim itu apa? Kan gitu. Jadi ada yang menerangkan di kitab-kitab, Shirotol Mustaqim itu jembatan yang untuk melintas antara surga dan neraka di atas, seperti rambut dibagi 7, katanya begitu ya. Ya tapi tidak apa-apa, itu pengetahuan kok yang ada di kitab-kitab. Tapi ini ya bukan kayak gitu tuh ya, mestinya bukan kayak gitu. Coba kita urai. Shirotol Mustaqim atau Shirot Mustaqim. Shirot itu jalan ya. Mustaqim itu yang lurus, karena itu dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Shirotol Mustaqim itu jalan yang lurus, yang dihubung-hubungkan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesembahannya. Jalan yang lurus itu adalah jalan ketulusan antara peribadatan manusia dengan Tuhannya. Makanya disebut ibadah. Ibadah itu semua perbuatan, af'al, semua perbuatan yang menuju kepada kebaikan. Nah, yang disandarkan kepada ketuhanan. Jadi ibadah itu seperti itu ya. Jadi bukan hanya sholat saja. Sholat itu ya termasuk ibadah. Ibadah yang berstatus menyembah kepada Tuhannya. Tetapi kalau membantu misalnya untuk kebaikan-kebaikan, untuk sosial, itu namanya ibadah. Ya, abdun. Jadi semua perbuatan, semua af'al ini disandarkan kepada ketuhanan, kepada Allah. Itu namanya ibadah ya. Misalnya saya berbuat ini karena Allah, saya membantu si A karena Allah, saya bersosialisasi tentang kebaikan karena Allah, saya berceramah umpamanya juga karena Allah. Nah itu namanya ibadah, dan itu namanya mustaqim. Shirotol Mustaqim, jalan-jalan yang lurus itu yang disandarkan langsung kepada Tuhannya. Jadi bukan hanya jembatan yang dibagi 7 di atas neraka, kalau jegur cemplung langsung gosong masuk neraka, ya bukan itu ya, bukan itu. Tapi tidak apa-apa berpendapat itu pendapat orang terdahulu kok. Jadi Shirotol Mustaqim itu jalan yang lurus. Kalau kita misalnya menghadap pohon beringin besar, ada dupanya, pakai dupa ya, kebul misalnya begitu, duduk bersila, jangan tergesa-gesa, itu dikatakan salah. dilihat dulu. Kalau itu yang diminta kepada Allah, kepada Tuhannya, hanya syarat atau lantarannya di tempat itu, maka itu disebut lurus. Ya, disebut lurus. Itu juga Shirotol Mustaqim, jalan. Walaupun di dekat pohon besar ya toh, walaupun kelihatan musyrik, tapi ditanya dulu, kenapa kamu duduk begitu bakar dupo ya? Loh ini saya hanya untuk wangi-wangian Pak. Saya duduk di tempat sepi, saya berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang saya baca misalnya Allahu Akbar, saya minta langsung, mohon langsung pada Allah. Lah itu Shirotol Mustaqim, Shirot jalan, Mustaqim yang lurus kepada Allah. Ya, itu disebut juga beribadah. Jadi menilai orang musyrik jangan dari potongannya ya, jangan dari perbuatannya itu, tapi lihat niat dan ucapannya atau doanya. Misalnya di kuburan, wah silo metekereng misalnya, nek perlu pakai minyak wangi misik misalnya seperti itu. Wah dicerot-cerot nih, kayaknya musyrik gitu. Nah, kayaknya musyrik kalau dilihat. Tapi kita ditanya, loh sampean kok duduk di situ? Apa minta sama kuburan? Oh tidak. Ini hanya tempat. Saya ingin mendoakan orang tua, langsung tak mohonkan kepada Allah, kepada Tuhan saya. Lah itu bener. Itu Shirotol Mustaqim.
Nah, gitu. Jadi orang sing nang neraka dibagi 7 langsung glundung nek sampean kok dosa jegur. Ya itu ya sembuh, itu gak ngerti aku itu. Itu keterangan dari mana itu. Tapi orang-orang ya begitu. Jadi Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus di mana saja. Apa saja. Kalau misalnya di kuburan bagaimana lurus ya dengan Tuhannya langsung minta. Syukur mintakan ampun pada arwah-arwah yang sudah meninggal. Nah, itu jalan yang lurus ya itu. Jadi Shirathul Mustaqim itu kayak gitu itu. Maka tadi tunjukkanlah ya Allah. Nah, saya ini ke jalan yang lurus yang terkait dengan nakbudu. Jogete Mas Petruk mau gitu, nakbudu dan nasta'in. Peribadatan dan pertolongan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nunggu nanti sampean mau masuk ke neraka atau ke surga, agek lewat Shirathul Mustaqim wis telat, sampean kadung mati, kadung ora oleh biji. Tuhan tidak menilaimu, yang dinilaimu itu di dunia ini. Shirathul Mustaqim ini nang donya Mas ya. Nang donya, bukan engko nang akhirat. Jadi nang donya iki dalan-dalan sing lurus itu banyak. Ning dudu dalan anak, ya to, ku ya lurus. Ning sok belok-belok iki ya to. Belok atine, belok pikirane, dalan anak kuwi. Sok belokke, sok marai dadi dalan sing ora lurus. Nah, iki mau agak cerita Shirathul Mustaqim ya. Jadi jangan dilihat ada orang-orang yang misalnya berserban-serban terus ngelok-lokke, "Weh, kowe musyrik." Ojo kesusu gitu ya, itu tidak baik. Kita orang Jawa tidak boleh kesusu. Ojo gampang kesusu, ojo gampang gugunan. Nek gugunan nyawang apa wae akhirnya keliru. Nah, akhirnya ora Shirathul Mustaqim, ora mustaqim, ora lurus. Jadi jalan yang lurus itu apa wae. Apa wae sing kena kanggo lantaran, kena kanggo syarat-syarate dalan kuwi mau. Namanya cuma jalan. Jalan bisa disebut tempat. Nah, jalan yang lurus yang penting niate apik, ucapane apik, jaluke nang Gusti Allah, kuwi jenenge Shirathul Mustaqim. Lah umpamane nek masjid, nah, ketoke sila metengkreng. Kaya-kaya manembah karo Gustine yen perlu, nganggo jenggot dawa yen perlu ya. Nganggo gamis putih yen perlu. Udeng-udengan sing kandele 7 meter yen perlu. Ning lungguh metengkreng, duduk kayak kan orang kusuk ini. Tapi kan dia enggak tahu hatinya ini Shirathul Mustaqim atau tidak. Njaluk yang Gustine apa tidak. Gitu loh. Jangan-jangan duduk begitu malah ngangen-angen, waduh kapan saya dapat nomor ya. Kapan dapat saya rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak melalui jalur-jalur peribadatan. Tidak melalui jalur af'al, af'ale perbuatan, gitu. Moro-moro ngangen-angen, wah wiritan, wah yang banyak gue tebuk ketiban duit. Nah, ngono ki ora lurus, tidak lurus. Walaupun ada wali-wali yang mendatangkan begitu nek diizini Gusti Allah gedebuk, ning tetep enak sing dikongkon, mbuh jin, mbuh sapa. Ada. Ya 1-2 ya, 1-2. Jadi Shirathul Mustaqim itu keterangannya kayak gitu. Gampang banget. Ora gur nunggu mati mlaku nang rambut pinara 7 teko kono nek akeh luput jeblak jebluk tiba enek sing brangkang-brangkang. Kayaknya ora usah dikatekke. Yes iya ngono wae wis. Tetapi itu bukan sebuah kajian ya. Kajian Shirathul Mustaqim dalam yang lurus itu sesuatu perbuatan peribadatan dan juga permohonan atau nasta'in tadi yang langsung kepada Allah. Adapun tempatnya di kuburan ya boleh. Yang penting orang idak-idak mayite Mas ya. Terus juga di tempat gua ya boleh. Nah, Kanjeng Nabi biyen ya nek gua. Ya kira-kira apa niru wong Jawa pembuh aku ya ora ngerti, jelas ya. Oleh wahyu ana gua. Nah, juga di tempat-tempat pegunungan yang tinggi, di pinggir laut dan lain sebagainya. Bukan tempat sepi-sepi itu. Nah, udah keterangannya begitu saja. Adapun hal lain nanti bisa dipertanyakan lagi, nggih, monggo.